Nasib perbankan saat ini sepertinya sedang berada di ujung tanduk akibat dari pandemi COVID-19. Tidak terkecuali bank-bank raksasa yang ada di kawasan Asia Tenggara, termasuk juga negara kita Indonesia. Dari sejumlah bank yang sudah melaporkan kinerja keuangannya sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, laba bersihnya terpaksa tergerus karena pendapatan dari kredit yang merosot. Ini juga sebenarnya sudah diprediksi oleh para analis atau lembaga internasional karena aktivitas ekonomi yang terhambat, bahkan hampir terhenti di sejumlah negara yang menerapkan lockdown untuk mengendalikan pandemi ini, akhirnya membuat banyak orang, termasuk Anda mungkin, dan perusahaan-perusahaan menahan atau berpikir ulang untuk mengambil kredit dari bank, atau bisa jadi kesulitan juga untuk melunasi kredit-kredit yang sudah diambil sejak lama dan saat ini sedang berjalan. Tentu saja ini menjadi beban berat yang harus ditanggung oleh perbankan, tapi biar bagaimanapun juga perbankan ini tetap harus bertahan karena bank masih punya peran penting dalam menyokong perekonomian suatu negara. Nah, seberapa besar sih dampak corona yang telah menggerus laba bank di ASEAN ini, kita akan bahas bersama. Kita mulai dari negara yang paling dekat dengan kita, negara tetangga yang paling dekat dengan kita, yaitu Singapura ya. Kalau dilihat seperti diberitakan sebelumnya, Singapura memang menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang resmi masuk ke jurang resesi setelah pertumbuhan ekonominya secara tahunan minus 2 kuartal berturut-turut. Setidaknya ada 3 bank asal Singapura ini yang melaporkan penurunan laba sepanjang semester pertama 2020. Salah satunya adalah bank terbesar yang ada di Asia Tenggara, yaitu DBS Bank, yang melaporkan laba bersihnya sepanjang semester 1 2020 terpangkas hingga 26% secara tahunan di posisi semester pertama tahun dari posisi semester pertama tahun lalu menjadi saat ini hanya 2,4 miliar dolar Singapura ya, SGD. Jadi kalau dilihat memang manajemen DBS pun mengakui bahwa ini adalah kuartal yang memang sangat berat dan pihak bank juga masih akan bersikap sangat hati-hati sehingga DBS Bank akhirnya memutuskan untuk kembali meningkatkan rasio pencadangannya. Nah, apa sih pencadangan ini? Pencadangan ini adalah dana yang diambil dari keuntungan bank dan dipersiapkan oleh bank untuk mengantisipasi kalau ada kredit yang bermasalah atau berpotensi macet atau bahkan sampai gagal bayar di masa yang akan datang. Ini yang membuat labanya kemudian tergerus. Nah, saat ini pencadangan DBS sendiri juga sudah naik sampai 5 kali lipat dari tahun lalu ke angka 1,94 miliar dolar Singapura ya di posisi sekarang, dan hal yang sama ini ternyata juga terjadi pada bank Singapura lainnya, misalnya di United Overseas Bank UOB, labanya ini juga tergerus lebih besar lagi bahkan sampai 30%, sampai juga OCBC Bank ini anjlok atau babak belur, labanya hingga minus 42%. Nah, untuk menjaga kondisi keuangan bank-bank komersil yang ada di Singapura ini supaya bisa tetap sehat, maka otoritas moneter Singapura itu menyarankan supaya perbankan ini bisa mengurangi pembagian dividen per saham per tahun ini menjadi hanya 60% dari dividen per saham di tahun 2019. Selain itu, bank-bank ini juga diminta untuk memberi pemegang saham opsinya untuk menerima dividen yang akan dibayarkan dalam bentuk saham atau warkat sebagai pengganti uang tunai. Nah, kebijakan ini selain untuk menyelamatkan bank juga dibuat supaya perbankan sekali lagi bisa fokus untuk meminjamkan dananya ke rumah tangga atau ke korporasi untuk menggerakkan roda perekonomiannya lagi dan bisa selamat dari jurang resesi. Kemudian hal serupa ini juga terjadi di 2 negara lainnya, yaitu yang pertama di Thailand, di mana Bank Sentral Thailand memerintahkan perbankan untuk menahan pembelian kembali saham atau buyback, dan pemberian dividen juga dibatasi seperti di Singapura tadi, dan langkah Bank of Thailand ini bertepatan juga dengan arahan untuk menurunkan suku bunga pada kartu kredit atau pinjaman pribadi dan bentuk-bentuk kredit lainnya untuk bisa membantu jutaan orang dalam menghadapi tekanan finansial. Bahkan Bank of Thailand juga telah memerintahkan bank komersial untuk menyusun rencana manajemen sampai 3 tahun ke depan. Nah, penurunan laba bersih perbankan Thailand sendiri bahkan ada beberapa yang lebih parah daripada di Singapura tadi ya, seperti misalnya Kasikorn Bank yang
laba bersihnya ini anjlok sampai 52%, Cassie Kernbank kemudian menjadi hanya 9,6 miliar baht. Dan kalau dilihat juga lagi-lagi kenaikan tingkat pencadangan menjadi alasan penurunan laba bersih ini. Karena Cassie Kernbank juga memprediksi kredit bermasalah alias non-performing loan atau NPL akan meningkat sehingga mengurangi rasio pencadangan atau modal dasar banknya. Sehingga pihak bank akhirnya berencana menyisihkan tambahan cadangannya setiap kuartal untuk bisa memperkuat lagi modal penyangganya. Tapi selain Cassie Kernbank ini, Bangkok Bank juga labanya tergerus bahkan sampai 41%, dan yang paling kecil adalah Siam Commercial Bank yang tergerusnya 13% laba bersihnya. Nah, selain Singapura dan Thailand, kondisi paling parah justru ternyata diderita oleh bank terbesar yang ada di Filipina, yaitu BDO Unibank. Laba bersih Unibank ini terpangkas hingga 78%. Pada semester pertama 2020 menjadi hanya 4,3 miliar peso ya. Dan kalau dilihat juga kenapa sih sebetulnya bisa sampai tergerus, apalagi di kuartal kedua itu Unibank terpaksa membukukan rugi bersih sama seperti bank lainnya juga. Tergerusnya keuntungan Unibank ini juga seiring dengan meningkatnya pencadangan bank hingga menjadi 22,4 miliar peso ya. Ini khusus untuk BDO Unibank saja. Dan untuk mengantisipasi potensi kredit macet akibat pandemi COVID-19, makanya ditingkatkan pencadangannya. Bagaimana dengan perbankan yang ada di Indonesia? Tadi yang paling parah adalah Filipina. Seperti apa kondisinya yang ada di Indonesia? Di dalam negeri sendiri sebetulnya kondisi perbankan lokal tidak separah negara-negara tetangga. Bank yang sejauh ini menunjukkan kinerja yang cukup kuat atau cukup kebal menghadapi pukulan pandemi COVID-19 adalah bank dari Bank Sentral Asia atau BBCA yang minusnya hanya 5%. Sementara Bank Mandiri ini tergerus lebih dalam yaitu 24%, dan Bank Mandiri juga meningkatkan pencadangan untuk memastikan terjaganya kualitas aset. Karena per Juni 2020 rasio pencadangan Mandiri ini berada di kisaran 195,5%. Jadi tinggi ya. Meskipun meningkatkan pencadangannya, manajemen Bank Mandiri juga memastikan likuiditas perseroan berada pada level yang aman dan dapat mendukung skenario ekspansi perusahaan. Lebih parah lagi daripada Mandiri, BNI atau BRI itu minusnya sampai 37%, dan yang paling tinggi lagi tergerus labanya yaitu BNI sampai 42%. Kredit macet BNI juga memang tercatat naik ya menjadi 3% per Juni, dan BNI juga memproyeksikan NPL-nya ini akan naik di kisaran 3,7 sampai 4,5% sampai akhir tahun 2020 ini. Namun untuk mengantisipasi peningkatan resiko kredit dari BNI tersebut, pihaknya ini akan berupaya meningkatkan pencadangannya lagi yang imbasnya bisa semakin menekan perolehan laba di tahun ini. Jadi memang agak dilema ya. Di satu sisi bank juga sebetulnya sedang berdarah-darah karena harus menanggung beban yang berat tadi dari pendapatan kredit yang menurun, tapi bank juga tetap harus sekali lagi disokong oleh pemerintah dan harus tetap bertahan supaya bisa mendorong ekonomi di suatu negara termasuk juga di Indonesia.